Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas pertanyaan ini. Ya, ini udah mau maghrib nih. Kita bikin video sebentar ya sebelum sholat maghrib. Dan di sini pertanyaan seperti ini ya. Assalamualaikum Mas Bro. Mau tanya nih, di mana tempat melihat kategori saham tier 1, tier 2, tier 3 ya. Kalau ada tolong share filenya. Sebenarnya Mas Bro nggak perlu file. Nah, saya akan ngasih tahu aja ciri-ciri saham tier 1, tier 2, tier 3. Nah, ini sebenarnya ada nama lainnya ya. Tier 1 itu disebutnya saham blue chip. Nah, tier 2 itu disebutnya saham middle cap atau mid cap. Terus tier 3 itu biasa disebut saham gorengan. Nah, itu ya nama lainnya, tier 1, 2, 3, blue chip, mid cap, dan gorengan. Nah, ciri-cirinya sebenarnya di mana? Mudah banget, yaitu cuman ngelihat market cap-nya doang. Nah, kalau di RTE Mas Bro bisa lihat di key statistik. Nah, di sini Mas Bro ya, lihat aja saham masing-masing ya, diklik aja terus lihat market cap-nya. Nanti Mas Bro bisa menyimpulkan tuh masuk tier 1, tier 2, tier 3. Nah, kalau di sekuritas masing-masing itu ada di bagian fundamental, Mas Bro tinggal lihat market cap-nya atau market cap lah seperti itu. Itu adalah nilai dari perusahaan tersebut. Cara ngitung market cap tuh gampang banget, yaitu dari harga saham dikalikan jumlah semua saham yang ada. Jadi semua saham yang ada dikalikan oleh dengan harga saham. Contohnya saya akan langsung buka aja teman-teman di saham Telkom nih ya. Ini adalah market cap dari Telkom. Nah, market Telkom itu cara ngitungnya gimana ya? Tinggal share out-nya atau jumlah lembar sahamnya dikalikan ini atau harga sahamnya dikalikan seluruh jumlah lembar sahamnya, itu akan ketahuan market cap-nya berapa. Nah, ciri-ciri gimana ciri-ciri dari tier 1, tier 2, tier 3 berdasarkan market tersebut ya, market cap tersebut. Nah, kalau saham blue chip ya atau tier 1, saham blue chip itu sama dengan saham tier 1. Nah, itu ciri-cirinya adalah mempunyai market cap di atas 10 triliun. Nah, kalau ada saham yang market cap-nya di atas 10 triliun, itu berarti masuknya saham blue chip atau masuk saham tier 1. Nah, biasanya saham-saham seperti ini volatilitasnya kecil. Jadi naik turunnya itu sedikit-sedikit seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang nggak terlalu suka saham yang volatile, nah biasanya belinya saham tier 1. Nah, tentu aja saham-saham LQ45, IDX30, dan sebagian Kompas 100 itu juga saham tier 1 yang punya market cap di atas 10T. Nah, ini Telkom itu market cap-nya sekitaran 394 triliun. Nah, di atas 10 triliun kan, berarti dia masuk saham blue chip. Nah, yang kedua adalah saham tier 2 atau saham middle cap. Nah, contohnya saya akan kasih contoh yaitu ASA. Nah, Adi Sarana Armada itu mempunyai market cap 4 triliun. Ya, 4,119 triliun. Nah, ini termasuk saham middle cap, yaitu ciri-ciri saham middle cap adalah mempunyai market cap antara 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 itu berarti saham middle cap atau tier 2. Nah, biasanya saham middle cap itu lebih volatile dari saham tier 1. Ya, tapi tetap masih istilahnya nggak terlalu naik turunnya nggak terlalu gujur-gajur tiba-tiba ARB itu enggak. Jadi masih wajar lah kalau teman-teman itu yang nggak suka saham volatile beli saham mid cap. Nah, yang ketiga adalah saham tier 3 ya atau saham gorengan. Nah, ciri-ciri saham gorengan itulah saham yang mempunyai market cap di bawah 1 triliun. Nah, ini kecil nih ya, ukurannya kecil perusahaan tersebut. Contohnya apa ya? Banyak ya. Contohnya Truk ya. Nah, Truk ini mempunyai market cap sekitaran 39 miliar. Nah, ini kecil guys. Jadi kalau saham yang kecil-kecil seperti ini itu naik turunnya tuh gampang. Kenapa? Karena untuk naikin saham dengan cap kecil itu nggak perlu mengeluarkan uang segede blue chip lah seperti itu. Jadi istilahnya bandar-bandar kecil pun bisa naikin dan nurunin saham gorengan karena uang yang dibutuhkan tuh sedikit. Karena cap-nya tuh kecil. Seperti itu guys, itu saham gorengan. Nah, contohnya ya lagi banyak ya. Contohnya Truk, terus Jas. Nah, seperti ini ya. Ini kan kecil-kecil ya, cuma 73. Pokoknya saham yang mempunyai market cap di bawah 1 triliun itu termasuk saham tier 3 atau saham gorengan. Biasanya saham-saham ini itu sangat volatile naik turunnya, teman-teman.
Nah, semuanya tentu aja ada kelebihan dan kekurangannya kalau teman-teman masuk saham mana nih, tipe mana. Biasanya kalau saham yang tier 3 atau saham gorengan itu kalau misalnya dia naik itu bisa langsung arah. Seperti itu guys ya, tiba-tiba arah, tapi tiba-tiba juga bisa ARB. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu suka saham yang volatile, pengen dapat cuan dengan singkat, ya Mas Bro bisa masuk saham-saham tier 3 atau saham gorengan. Tapi bagi teman-teman istilahnya mau main santai, swing-swing pelan-pelan aja, nggak suka saham yang bikin deg-degan, ya Mas Bro masuk saham tier 1 ya, minimal tier 2. Berarti guys ya, mungkin Mas Bro jelas ya, ini ya penjelasannya tier 1, tier 2, tier 3 itu hanya ngelihat market cap-nya doang. Berarti guys. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.